Ya pemirsa, kembali lagi Anda menyaksikan Ada Apa Berita bersama saya Gadiza Fauzi, dan tadi kita sudah saksikan bersama bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tadi menemui murid-murid dari SMA 6 dan 70 yang sudah menyelesaikan ujian nasional mereka di gelanggang olahraga di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Dan pada hakikatnya adalah untuk mengantisipasi aksi tawuran pasca ujian nasional. Karena sekarang tentunya SMA 6 dan SMA 70 yang dulunya lawan kini sudah menjadi kawan. Dan buktinya ada di sebelah saya saat ini anak-anak dari SMA 6 dan 70. Yang mana yang dari 70? Saya. Cuma satu ternyata. Dikepung oleh SMA 6, tapi tidak lagi ya. Sekarang kepungnya adalah kepungan bersahabat. Oke, saya akan bertanya ke teman-teman dari 70 terlebih dahulu. Di sebelah saya ada Alif ya. Alif, apakah memang ini... Maaf, saya dari 6 bukan. Oh, dari 6. Oke, dari 6. Apakah memang sudah ada koordinasi sebelumnya antara 6 dan 70 untuk mempersiapkan acara untuk menyambut Pak Jokowi tadi siang? Untuk koordinasi memang sudah kita lakukan beberapa kali rapat bersama dengan kepala sekolah dan juga beberapa guru. Di situ dikumpulkan, ada juga komite bahwa untuk menyambut acara baik, acara gubernur yang menurut saya itu sangat mendukung kegiatan siswa untuk mencegah terjadinya tawuran, sudah kita lakukan beberapa kali koordinasi. Oke, nah kemudian Cinta dari 70, tadi ada kegiatan yang sangat lucu sekali, gendong-gendongan di antara dua SMA yang tadinya boleh dikatakan bermusuhan. Itu menyangka nggak sih kegiatannya akan seperti itu? Menyangka, karena kegiatan sebelumnya Pak Jokowi sudah melakukan hal yang sama di SMK 27. Itu tentang penyuluhan tawuran juga. Tapi tadi tentang UN kan, pasca UN itu gimana solusinya supaya tidak terjadi tawuran. Oke. Dan Gani ya dari 6. Gani tahu bahwa sebelum-sebelumnya seringkali mungkin kakak kelasnya juga terlibat dalam tawuran. Apakah memang biasanya setelah ujian nasional ini tawuran itu semakin terpicu setelah ujian nasional selesai? Biasanya sih enggak ya, biasanya mungkin nggak bisa dimukirin kelas 3-nya abis ujian mungkin mereka coret-coretan. Tapi kalau misalkan untuk tawuran kayaknya nggak semuanya, tapi sebenarnya masih ada juga beberapa yang seperti itu, cuma itu masih bisa kita diredam karena kan nggak langsung mereka habis coret-coretan langsung tawuran kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa pihak yang memicu tapi tidak. Jadi ada beberapa pihak yang melarang mengikutin mereka gitu dan lah. sekarang patuh begitu ya. Oke. Tetapi tanpa berlangsung membuka luka lama tentunya ya. Tetapi Karima juga dari 6. Sebelumnya apakah memang demikian? Setelah ujian nasional mereka merasa lebih lega, lebih lepas, kemudian ya aksi tawuran terjadi begitu. Kalau yang aku lihat dari kemarin-kemarin sih tawuran itu kayaknya bukan yang jadi provokasi setelah ujian nasional terus mereka tawuran gitu-gitu sih enggak, tapi mungkin emang tawuran itu tuh sebenarnya cuma sebagian kecil yang terlihat aja. Sebenarnya banyak kegiatan yang positif juga mereka lakukan setelah UN, mungkin kayak acara kegiatan keluar, outdoor activities dan lain-lain. Oke. Dari 70 sendiri kakak kelas yang berada di kelas 12 ya, karena ternyata yang ada di sini adalah kelas 11 ya. Mewakilkan kakak-kakak yang sudah letih setelah ujian nasional. Nah, untuk tahun ini setelah ujian nasional apa yang dilakukan selain tadi bertemu dengan Pak Jokowi? Selain ketemu Pak Jokowi tadi, mungkin program yang dari Pemprov DKI sepertinya yang tadi sudah selesai. Mungkin kakak-kakak 12, kelas 12-nya udah mempersiapkan ujian perguruan tinggi negeri. Karena kami tegaskan di sini sekarang tawuran itu sudah tidak ada di antara 6 dan 70 karena saya mewakili OSIS SMA 6 dan SMA 70 sudah mempersiapkan aksi-aksi positif ke depannya demi mempererat tali silaturahmi kita semua. Apa aksi positifnya ke depannya? Seperti latihan bersama, latihan gabungan, habis itu kita main band bareng, buka puasa bersama, dan nanti akan diterapkan oleh teman-teman saya yang lainnya ada aksi-aksi yang positif, tentunya menarik juga buat disosialisasikan nanti. Boleh nggak saya memotong sedikit? Tadi statement yang pertama kali membuka acara ini adalah dulu lawan sekarang kawan. Sepertinya pernyataan itu tidak pas kalau misalnya melihat kami di sini SMA 70 dan SMA 6 berbaur. Kayaknya memang dari dulu
dari angkatan-angkatan yang lama, kita itu sudah menjadi satu saudara. Jadi tidak ada lagi kata-kata dulu lawan sekarang kawan. Karena itu membangun mindset bahwa SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 70 itu musuhan dari dulu, tetapi itu sebenarnya tidak. Itu Oke, saja. bagus sekali. Saat ini paradigmanya adalah bersahabat, Bersahabat, dan saling bersaudara. merangkul, Iya. bersaudara. Oke. Tentunya. Tapi lagi-lagi yang seperti kita ketahui bahwa September 2012 kita tahu ada kejadian fatal 24 antara September. 70 dan juga 6. Sebenarnya kalau memang dikatakan dari dulu sebenarnya sudah kawan, tidak lawan, tetapi kok masih ada aksi-aksi seperti itu. Kita membahas yang dulu lagi. Ini apakah sebenarnya juga dipicu oleh mungkin doktrin-doktrin dari alumni SMA yang ada yaitu di 6 dan 70 dari Karima? Sebenarnya tuh yang masalah-masalah yang udah lalu mungkin itu sebenarnya kegiatan bukan kegiatan, itu tuh sebenarnya sesuatu yang terlihat kecil aja sebenarnya. Tawuran-tawuran itu tuh Dipicu hal kecil. cuma dipicu Dipicu karena sama hal hal kecil yang kecil. jadi kelihatan besar. Apakah memang ada ungkapan atau perkataan dari para alumni bahwa tradisi ini harus terus dilanjutkan begitu? Sebenarnya kalau kayak gitu tuh nggak ada, tapi mungkin karena emang anak-anak kurang terlihat sosialisasinya, jadi sehingga mereka tuh kelihatannya cuma tawuran, ribut-ribut. Sebenarnya juga mereka banyak kegiatan-kegiatan yang lain, tapi karena berakibat fatal yang kemarin itu, jadi terlihatnya 6 dan 70 tuh jadi Kelihatannya musuhan jadinya. banget gitu. Dan Padahal kita sebenarnya anak SMA juga tidak bisa dibungkiri sedang masa-masanya indah mencari jati diri. Jadi Sadar ya, iya, benar sadar. itu ya. Jadi kalau bisa boleh dibilang sekarang itu lagi masa-masanya, kalau bahasa ngetrennya galau. Galau mencari jati diri. Siapa sih gue? Jadi mereka itu kalau boleh jujur yang ikut-ikutan seperti itu tuh bingung. Mereka tuh mau gimana? Saya ini mau jadi apa gitu, mau ikut, oh yang ini seru gitu, ntar ikut. Tapi giliran ada yang lebih baik lagi itu saya ikut juga. Tidak tahu gitu. juga esensi dari Labil, tawuran iya. itu lah ya. Lebih tepatnya Oke. labil. Nah, kemudian saat ini seperti apa penjagaan, mungkin pengamanan, apakah menjadi lebih ketat untuk mengantisipasi ada tawuran? Lebih ketat. Lebih ketat. Dan- Oke. Di, Dan di lingkungan Mahakam Bulungan juga Mahakam udah ada pos yang menjaga. Terpadu. Poster poster padu. Poster padu ya. ada Dan- kontrol dan lebih di banyak kegiatan kita bersama. Jadi biar Oh, bukan dari penjagaan itu doang. Jadi Jadi di maksudnya dalam dan di luar iya, juga kita didorong dengan kegiatan kita Kegiatan bersama-sama. kebersamaan. Posko penjagaan ada, tetapi Iya. juga ada kegiatan yang Kegiatan memang bersama. dilakukan secara bersama-sama. Baik, nanti akan saya sambung lagi untuk mengetahui lebih banyak apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan antara SMA 6 dan 70. Namun sebelum pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai keadaan di kota DKI Jakarta saat ini. Tepatnya di kawasan Petogogan, di mana Abdul Rashid saat ini berada di sana dan akan menggambarkan situasi yang tengah terjadi saat ini, di mana banjir saat ini sedang melanda ibu kota Jakarta. Seperti apa di kawasan Petogogan? Kita akan bergabung dengan Abdul Rashid. Abdul Rashid, silakan. Berada masih di wilayah Petogogan, tepatnya di jalan di gang kecil atau mungkin jalan bisa dibilang jalan Pulau Raya 3 Ujo, di mana di Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini sudah terendam air sejak semalam. Dan seperti pantauan kita tadi sekitar pukul 5-6 sore itu air sudah sepinggang saya, namun sempat surut sebentar. Namun sekarang juga sepertinya air kiriman dari Kali Krukut yang berada di wilayah timur wilayah ini sudah mulai mengalir lagi, mengakibatkan mulai tingginya kembali genangan air yang sekarang sudah kembali hampir sepinggang saya. Beberapa hal yang menarik Gadiza ingin kami sampaikan, seperti yang kami sampaikan sebelumnya juga, yaitu di kiri layar Anda ini, yaitu ada satu SD swasta yang terpaksa tadi pagi mengadakan UN di masjid setempat, di mana tentunya tidak mungkin dilakukan UN karena sekolahnya juga sudah terendam air setinggi sepinggang manusia ini. Dan seperti yang kami informasikan juga sebelumnya tadi Gadiza, uniknya biarpun daerah ini kerap didatangi banjir, dan seperti banjir yang terjadi malam ini, namun yang paling unik adalah listrik di sini tidak dimatikan. Seperti kami pantau tadi, jika kita bisa melihat ke dalam rumah-rumah yang terendam air ini, mereka masih bisa menyaksikan televisi, lampu-lampu masih menyala, dan tidak ada, halo yang di atas, ada yang lihat di atas saya Bu, dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan di belakang saya itu juga
tadi sepertinya ada masih banyak anak-anak yang justru bermain air dan sepertinya menikmati bagaimana genangan air ini bisa mendatangi kawasan rumah mereka. Nah, jika kalau kita lihat sekarang, kita panning ke sebelah kanan layar, di situ adalah batas air genangan di Jalan Pulau Raya 3 Ujo ini berbatasan dengan masjid, yang mana air itu tidak bisa naik ke atas masjid. Dan kalau kita naik lurus ke sana, itu adalah Jalan Wijaya 1. Kita akan coba lihat sekarang bagaimana secara berangsur kita akan naik ke daerah ketinggian. Ya, di rumah kanan kiri saya ini adalah di rumah paling ujung dari gang atau di tengah-tengah dari jalan masuk dari Wijaya 1, yang jelas tergenang air setinggi sekitar 1 jengkal atau setinggi 15 cm. Dan disinilah di masjid sebelah kanan saya ini yang tadi di mana diadakan ujian negara untuk SD setempat. Baik, Gariza dan pemirsa, sepertinya melihat bagaimana situasi, bagaimana keadaan masyarakat setempat ini. Mereka sudah sangat terbiasa dengan banjir yang selalu datang ke daerah mereka. Seperti Anda bisa lihat bagaimana motor-motor ditata dengan rapi. Bukan penumpang maksud saya, warga setempat yang memarkirkan motor mereka di sini, mereka menggunakan perahu karet agar bisa dimobilisasikan ke rumah masing-masing. Perahu karet yang sama juga tadi kita gunakan untuk live lebih awal lagi tadi, namun sekarang sepertinya kedua perahu karet tersebut sedang membawa warga setempat menuju ke rumah masing-masing. Dan disinilah kebanyakan motor-motor atau sepeda motor para warga setempat yang diparkirkan, dan mereka terpaksa menggunakan sepeda motor ke dalam rumah. Baik, kalau kita semakin ke atas itu tentu semakin kering dan di mana Jalan Wijaya 1 berada. Tapi kalau kita masuk lagi ke dalam gang yang lebih dalam lagi, tentunya akan lebih tinggi lagi genangan air. Baik. Ya, Anda bisa melihat pemirsa bagaimana kegiatan masyarakat setempat yang sudah sangat terbiasa menggunakan atau melakukan aktivitas di tengah-tengah air yang menggenang ini. Baik, saya juga dikelilingi beberapa kru Jak TV yang merasa mereka seperti korban kebanjiran, seperti Anda lihat situ. Baik, Mas pasti lagi nunggu apa? Mau naik sepeda atau nunggu? Oh, langsung masuk ke dalam sini. Oke, hati-hati Mas ya. Ya. Baik, Gadiza dan pemirsa dimanapun Anda berada, itulah yang bisa kami laporkan dari Jalan Pulau Raya 3 Ujo di Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sepertinya sih mudah-mudahan jika tidak ada kiriman dari Bogor lagi, maka semakin surut kali di Krukut. Namun jika hujan akan terjadi lagi malam ini, yang dikhawatirkan airnya tentu akan semakin tinggi lagi. Baik, Gadiza akan kembali lagi setelah pariwara satu ini, dan itulah laporan kami dari Kebayoran Baru. Saya Abdul Rashid, selamat malam dan sampai jumpa.